Ya Allah, lama sekali saya tidak ngegas seperti ini bikin video ya. Karena saking gedeknya saya mendengar semua pendukung Ustadz Adi Hidayat begini berkelit bahasa. Sekarang saya komparasi dengan orang yang menyatakan Hajar Aswad mirip seperti kemaluan perempuan. Apakah itu pernyataan bahwa Hajar Aswad dengan kemaluan perempuan tidak sama? Jelas tidak sama memang. Hajar Aswad dari batu, sedangkan kemaluan perempuan dari daging. Memang tidak sama, tapi dimirip-miripkan itu yang haram. Sekarang saya tantang kepada kalian semua penonton atau pecinta, pengagum, pemuja-pemuji Uwah yang menganggap Uwah tidak pernah salah, tidak pernah luput, tidak pernah khilaf, tidak pernah melakukan hal-hal yang syubhat, selalu lempeng hidupnya, normal, enak, mantap, jelek, jos hidupnya itu. Sekarang saya tantang kalian untuk nyimak video itu. Bagaimana pendapat kalian? Mirip belum tentu sama. Pikir baik-baik dengan kepala. Kalau kepalanya gak ada isinya, pakai dengkul mikir. Dengkulnya pakai buat mikir. Mirip ya? Oke, John. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Saya yakin di video ini seluruh pendukung Uwah, supporter Uwah, fanboy Uwah, pokoknya siapapun yang gemar terhadap Uwah memuja dia, memuji dia secara berlebih-lebihan. Sampai-sampai dia itu membenarkan semua apa yang dilakukan oleh Uwah meskipun itu salah di mata sebagian besar umat muslim. Seperti yang beberapa bulan yang lalu itu Asy'ara surah musik itu jelas salah. Kenapa? Setelah pernyataan itu muncul beberapa channel yang bermusik-musik melantunkan Al-Quran. Bahkan sebelum itu pun dulu ada Ahmad Dhani melantunkan Al-Quran dengan apa? Dengan musik. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Nyanyi semua sambil diiring musik. Terus perempuan lenggak-lenggok sambil nyanyi. Sontoloyo. Terus yang dulu-dulu juga pernah dari kalangan NU ya teman-teman. Pakai biola, pakai alat-alat instrumental. Al-Quran juga demikian, dibikin musikan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dengan pernyataan ini terlihat nih siapa yang sebenarnya sejenis dengan mereka. Yaitu Ustadz Adi Hidayat muncul dengan pernyataannya Asy'ara surah pemusik. Na'udzubillah min dzalik. Jelas di situ teman-teman, penyimpangan akidah. Yang dimana meyakini kalau Al-Quran itu Asy'ara surah pemusik. Ya Allah. Terus disusul lagi sekarang Yohanes 3 ayat ke-16 mirip dengan Al-Quran surah Maryam ayat ke-30. Padahal tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Gak ada mirip-miripnya sama sekali teman-teman. Dan makanya kenapa di video ini saya menyatakan seluruh penggemar Uwah, fan fanatik butanya Uwah, pokoknya siapapun mereka nonton video ini akan malu dia. Kalau menyatakan oh mirip, belum tentu sama. Misalkan wajah Anda, muka Anda mirip seperti saya, mirip seperti Harry Pras, pasti kalian tidak akan mau. Oh enggak, kita agak mirip sama Harry Pras, wajah saya tidak seperti Harry Pras, begitu kan. Pokoknya nanti akan ada banyak dari penonton atau penggemar Uwah yang nonton video ini akan malu. Karena apa? Ada pernyataan baik dari orang kafir dan orang muslimnya sendiri yang menyatakan ya Hajar Aswad itu mirip kemaluan perempuan. Ini menyatakan mirip ini ya, kemaluan perempuan dimirip-miripkan ya. Hajar Aswad itu seperti kemaluan perempuan katanya. Mau tahu videonya? Simak ini. Ya kenapa sih ono SWT jadinya batu? Astagfirullahaladzim. Allah SWT katanya. Dibilang batu katanya. Udah gitu batunya batu farjaha lagi. Pak Unam kalau masukin kepalanya ke batu farjaha itu gak takut kejepit kah? Bukan 10. Apa pendapat kalian yang menyatakan Hajaratul Aswad itu mirip dengan kemaluan perempuan? Mau dibawa kemana agama ini? Siapa namanya? Abu Marlo itu. Abu Marlo juga seorang muslim menyatakan seperti ini. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Kenapa menyatakan seperti itu? Hajar Aswad dulunya tidak seperti itu bentuknya. Hanya sekedar batu biasa yang ditaruh di Ka'bah. Bukan diberikan besi atau apa itu ya yang di samping Hajar Aswad itu. No, tidak seperti itu teman-teman. Asal kalian tahu bahwa apa yang sejatinya orang menyatakan itu mirip dengan kemaluan perempuan, itu isi kepalanya dongo. Jadi mana ada penjelasan bahwa Hajar Aswad dengan Siti Hajar yang dia maksud itu teman-teman tidak sama. Hurufnya beda. Jadi Pak Abu Marlo, Anda harus belajar tentang bahasa. Saya tunjukkan. Apa itu Ibu Hajar, apa itu Hajar Aswad. Tulisan secara huruf Arab, Ibu Hajar ini Ha, Alif, Jim, Ro. Kalau Hajar Aswad itu Ha, Jim, Ro. Sekali lagi, beda ini. Beda tulisan, beda arti, beda makna. Ibu Hajar, Ha, Alif, Jim, Ro.
Hajar Aswad ini hajar artinya batu ya. Aswad itu artinya hitam. Ha jim ro. Abu Marlo mengatakan bahwa Hajar Aswad itu adalah simbolisasi dari Siti Hajar. Bedakan Hajarul Aswad itu artinya batu hitam, bukan hajar yang hitam. Hajar dengan hajar itu berbeda. Kalau hajar itu maknanya adalah Siti Hajar. Kalau hajar itu artinya batu. Bedakan antara hajar dengan hajar. Ya, bedakan antara hajar besar, kemudian dengan hanya yang kecil, itu berbeda makna. Kalau hajar yang seperti ini maknanya memang adalah Siti Hajar. Tetapi kalau seperti hajar, ya, hajara itu artinya batu hitam. Hajar Aswad dihina-hina itu seperti mirip-mirip, dimirip-miripkan. Nanti kalian akan membela para penista agama, mirip belum tentu sama. Oh enggak, Ustadz Hadi Hidayat gak boleh salah. Ustadz Hadi Hidayat pasti bener terus dia, lempeng hidupnya dia, jos hidupnya, mantap. Begitu Ustadz Hadi Hidayat. Sesempurna itukah Ustadz Hadi Hidayat? Sampai-sampai Ustadz Hadi Hidayat juga membandingkan atau menyamanyamakan dirinya dengan Aisyah yang dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika difitnah, mau disetarakan. Ummul Mukminin dengan Uwah. Siapa Uwah ini? Anti kritik iya. Kata Kofeli kemarin membuat videonya. Memang saya kemarin mereaction cuma satu video itu ya. Potongan itu. Karena saya tidak mau nonton video fullnya. Pasti kemana-mana itu omongan. Beliau menyatakan bahwa orang yang mengkritik-kritik ini pasti dari golongan-golongan itu saja. Pasti dari orang-orang itu saja katanya. Yaitu orang-orang yang berfaham salafi. Kata dia. Tidak teman-teman. Kali ini bukan cuma orang-orang salafi. Dari Muhammadiyah angkat bicara. Dari NU angkat bicara, dari semua orang, pokoknya semua orang yang merasa muslim angkat bicara. Karena apa? Tidak pantas Al-Quran surah Maryam dimirip-miripkan dengan apa? Dengan Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu. Gak sama sekali. Bahkan itu bertentangan, bertolak belakang. Mirip. Oh, visi misinya mirip. No, gak mirip. Meskipun kata Felix Yao, mirip. Visi misinya mirip. Isa dan Yesus, visi misinya mirip. Gak ada mirip-miripnya. Yesus kata Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu diturunkan ke dunia sebagai hadiah pemberian Allah kepada umat bahwa dia adalah anak. Anak teman-teman, sekaligus Tuhan. Anak sekaligus Tuhan. Sedangkan di dalam Al-Quran disucikan teman-teman bahwa dia bukanlah seorang anak. Kalian membela Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu, sedangkan kalian tidak membela Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah tidak pantas dinyatakan punya anak. Kalau berbicara tentang menjaga perasaan, menjaga mereka agar tidak nyenggol, justru itu telah nyenggol Allah. Apalagi kalau saya mengkomparasi antara Abu Marlo itu yang menyatakan Hajar Aswad mirip dengan kemaluan perempuan. Ustadz Hadi Hidayat juga menyatakan Yohanes 3 ayat ke-16 mirip dengan Maryam ayat ke-30 itu. Apa ini? Ucapan apa yang seperti ini? Apa mau dinyatakan? Oh enggak, kembar saja belum tentu sama. Sidik jarinya belum tentu sama. Memang tidak ada kesamaan di antara Al-Quran dengan Alkitab. Enggak ada. Yang memirip-miripkan Al-Quran dengan Alkitab adalah orang yang berpemahaman. Tidak tahu, kalian tulis saja di komentar. Tulis saja sendiri itu pemahaman apa itu. Kalau kalian menyatakan Abu Marlo menista Islam karena menyatakan Hajar Aswad mirip seperti kemaluan perempuan, bagaimana dengan Hadi Hidayat yang menyatakan Yohanes 3 ayat ke-16 mirip? Ya Allah, mirip dengan Al-Quran surah Maryam ayat ke-30 itu. Oh mirip belum tentu sama. Bela penista agama, bela orang kafir yang menyatakan seperti ini. Kok sukanya tuh batu bentuk farjah dijilat-jilat? Dijilat di bejaan gua habis. Iyalah, dicium-cium, dijilat-jilat, dibelai-belai, dikasih parfum. Bela ini. Bela juga. Oh enggak loh, mirip belum tentu sama. Hebat kalian itu. Kalian itu berusaha, kata Ko Felix ya di dalam videonya, kalian itu di dalam mentazir orang selalu depan publik katanya, selalu memberikan bantahan di depan publik agar terlihat cerdas dan lain sebagainya. No, Ustadz Hadi Hidayat itu sudah berapa kali mau ditemui oleh asatidz salafi, tapi kadang dia menolak, dan setelah didatangi langsung dia nulis buku teman-teman, buku tentang buku apalah, saya tidak minat untuk bacanya. Sombong teman-teman, sombong. Orang yang sombong adalah dia yang menolak nasihat. Orang yang sombong adalah dia yang tidak mau merasa dirinya salah ketika banyak orang menyatakan dia salah. Ya Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka tidak pernah anti kritik. Malahan mereka senang ketika dikritik. Senang mereka. Umar bin Khattab ketika dikritik, ketika dia salah berfatwa tentang hukum mahar,
dia beristighfar, minta maaf, mengklarifikasi depan publik, mengaku salah Umar. Siapa Ustadz Adi Hidayat ini teman-teman, nggak mau merasa salah sama sekali. Dari zamannya guru sekumpul waliyun min aulia illah katanya, nggak mau itu, tetap waliun dia teman-teman. Ya tetap pokoknya sufi-sufi, tokoh-tokoh sufi, wali bagi Ustadz Adi Hidayat. Terus yang kedua, saya minta Ustadz Adi Hidayat untuk menonton video di mana pernyataan dari muridnya guru sekumpul bahwa guru sekumpul katanya punya surga sendiri, mampu dan kawak memasukkan siapapun dari neraka ke dalam surga. Yang dia punya surga, yang dia punya sendiri itu. Ya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja tidak mampu dan tidak bisa memasukkan siapapun yang dikehendaki Nabi Muhammad SAW ke dalam surga. Kalaulah Nabi Muhammad SAW mampu masukkan siapapun dari neraka ke surga, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, apalagi Abu Lahab pamannya sendiri, pasti akan dimasukkan ke surga sama dia. Karena dialah orang yang paling sayang kepada Nabi Muhammad SAW dulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Pasti Abu Thalib itu, Nabi Muhammad SAW akan memasukkannya dari neraka ke surga. Karena apa? Dialah orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Tetapi apa? Sekali-sekali tidak, teman-teman. Nabi Muhammad SAW tidak mampu memasukkan seenak beliau untuk memasukkan siapapun ke dalam surga. Oh enggak, kalau guru sekumpul, masuk semuanya ke surga. Siapapun yang dikehendaki masuk ke surga. Siapapun musuh-musuhnya, siapapun nih musuh-musuhnya guru sekumpul, nanti akan malu di akhirat. Kenapa? Bisa dimasukkan ke surga, bisa diberi syafaat. Sontoloyo. Oh, Harry Pras banyak musuhnya, biarin, nggak peduli saya siapapun musuh saya. Toh ketika dialog mereka bawa hadis palsu semua. Muhibbin ini dialog dengan Harry Pras, apa yang dibawa? Cerita dari Duratun Nasihin, Jawahirul Ma'ani, dari kitab-kitab halu semuanya. Yang dari mana dalilnya? Dalil diada-adakan, dalil palsu, mentok dalil doif yang dipakai. Dialog dengan saya, menganggap saya salah ketika dialog dengan saya bawa hadis sahih, mereka bawa apa? Dalil palsu dalilnya yang dibawa. Apa gak sontoloyo itu? Harry Pras dimusuhi, biar. Siapa yang musuhi Harry Pras? Pengamal hadis palsu yang memusuhi saya. Sama dengan Ustadz Adi Hidayat ini. Pemuja-pemujanya dari golongan itu. Karena apa? Dia membela golongan-golongan yang sejatinya banyak sekali oknum-oknumnya menggunakan hadis-hadis palsu dalam berdalil. Ya Allah, lama sekali saya tidak ngegas seperti ini bikin video ya. Karena saking gedeknya saya mendengar semua pendukung Ustadz Adi Hidayat begini berkelit bahasa. Sekarang saya komparasi dengan orang yang menyatakan Hajar Aswad mirip seperti kemaluan perempuan. Apakah itu pernyataan bahwa Hajar Aswad dengan kemaluan perempuan tidak sama? Jelas tidak sama memang. Hajar Aswad dari batu, sedangkan kemaluan perempuan dari daging. Memang tidak sama, tapi dimirip-miripkan. Itu yang haram. Sekarang saya tantang kepada kalian semua penonton atau pecinta, pengagum, pemuja-pemuji Uwah, yang menganggap Uwah tidak pernah salah, tidak pernah luput, tidak pernah khilaf, tidak pernah melakukan hal-hal yang syubhat, selalu lempeng hidupnya, normal, enak, mantap, makjeleb, jos hidupnya itu. Sekarang saya tantang kalian untuk nyimak video itu. Bagaimana pendapat kalian? Mirip belum tentu sama. Pikir baik-baik dengan kepala. Kalau kepalanya gak ada isinya, pakai dengkul mikir. Dengkulnya pakai buat mikir. Gedek saya ya. Ya sudah, silahkan kalian komentar saja di bawah. Berikan komentar baik kalian.